Polda Metro Jaya melibatkan 7 ahli dalam penyelidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketujuh ahli tersebut terdiri dari ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli hukum ITE, ahli sosial hukum, ahli psikologi massa, ahli grafologi, dan ahli hukum pidana. Hingga kini pihak kepolisian telah mendalami 2 objek perkara, yaitu laporan Jokowi sendiri dan laporan Peradi Bersatu terkait penghasutan tudingan tersebut. Sebelumnya 49 saksi juga telah diperiksa, termasuk dari pihak SMA 6 Surakarta dan UGM sebagai bagian dari klarifikasi data. Setelah data saksi, bukti, dan pendapat para ahli lengkap, akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam laporan fitnah dan penghasutan tersebut. Publik pun terus menanti keputusan apakah kasus ini akan resmi dinaikkan ke tahap selanjutnya atau justru ada fakta lain yang terkuak. Tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala, kurang 4 ahli lagi untuk membentuk kesebelasan sepak bola. Jadi sudah sebanyak 7 ahli yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan begitu ya terkait kasus ijazah asli atau palsu Pak Jokowi. Nah, Philip nggak dipanggil sebagai ahli? Saya ahli kubur. Ahli pantun kan Anda ini. Dan kita akan bahas nih, kenapa sampai harus 7 ahli yang bersaksi dalam kasus ini. Sudah hadir di studio narasumber kita, ada Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat pagi, Bang Rifai. Selamat pagi, Bang Rifai. Selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Pagi, Pak Ari. Selamat pagi. Sehat, Pak Ari ya. Alhamdulillah. Oke, di ujung sana ada Bang Ahmad Kosinudin, Siap. advokasi, kriminalisasi, dan akademisi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang ya. Ahmad. Ahmad. Pagi, Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Bang Rifai dulu. Bang Rifai, kalau memang ijazah Pak Jokowi ini diyakini asli, kenapa harus sampai melibatkan 7 ahli untuk membuktikannya dan menghabiskan energi sebanyak itu? Sementara Bang Rifai pernah mengatakan bahwa membuktikan ijazah asli itu sederhana sebenarnya autentikasinya. Bagaimana, Bang? Oke, jadi kalau untuk ijazah dalam pandangan kami sudah clear. Sudah ada 2 direct evidence yang sampai hari ini belum bisa dibantah oleh siapapun. Yaitu pertama, pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan dalam bahasa Undang-Undang Sisdiknas, yaitu yang menerbitkan, karena memang menurut kaidah putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang hukum positif, pihak yang bisa menyatakan seseorang alumni atau tidak atau menerbitkan ijazah hanya satu, yaitu Kepala Satuan Pendidikan, dalam ini UGM. UGM secara terang benderang sudah menyatakan ini sah. Dari evidence kedua adalah Baris Krim Polri, sudah melakukan puslapor ya, di mana mereka dengan para ahlinya ya, tentunya ada ahli kimia, ahli fisika, semua melakukan penelitian terhadap kertas yang bersifat analog dan sudah dinyatakan ini identik. Buat kami ijazah sudah clear. 2 direct evidence ini belum bisa dipatahkan. Dengan cerita apapun belum bisa. Tapi kan secara kekuatan hukum belum bisa dibuktikan bahwa ini semua akan digiring ke pengadilan nanti. Di laporan polisi kami. Jadi Jadi kan sahnya atau identiknya masih dari versi Pak Jokowi begitu kan? Mungkin dari versi hukum. Versi hukum. Karena yang saya bilang memang berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan cukup tanyakan kepada instansi penerbit ijazah. Nah, justru ini kalau puslapor menurut kami ekstra untuk lebih menguatkan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Mala tadi. Kenapa ada 7 ahli? Ini 7 ahli nggak ada kaitan dengan ijazah nih. 7 ahli ini adalah untuk menguatkan laporan kami. Kami kan melaporkan ada 310, 311, 27, 32 dan 35 ITE ya. 310 itu penghinaan, 311 fitnah. 27 itu penghinaan atau fitnah yang dilakukan di dalam teknologi informasi. 32 rekayasa teknologi, 35 penggunaan data informasi teknologi tanpa izin. Nah, ini untuk mengurai ini ya. Apakah yang kami laporkan itu memasuki pasal ini? Contohnya tadi kan ada ahli bahasa. Nah, dia akan melihat apakah ini masuk ke kategori fitnah, apakah masuk dalam kategori pencemaran. Ahli bahasa nih yang akan menjelaskan. Kedua, apakah ini masuk ke pasal 32 dan 35? Ahli digital forensik nanti yang akan menyatakan. Ya. Apakah ya kembali lagi kan waktu itu yang kami laporkan hanya fakta loh. 27 objek yang kami lihat di sosial media, termasuk adanya sebuah penggunaan aplikasi ya, dari digitalnya versi ijazah, tahu-tahu kesimpulannya adalah palsu. Bahkan dianggap ini miliknya Dulmatin. Wah, ini kan cukup menarik ya.
buat Pak Jokowi bagaimanapun beliau meyakini beliau yang kuliah, beliau mendapatkan ijazah dari UGM, lalu ada sebuah aplikasi yang bilang bahwa ini palsu bahkan milik Dul Matin, tentunya di challenge. Siapa yang bilang begitu? Masuk dalam penyelidikan, nanti akan dipanggil oleh penyidik tentunya. Belum diketahui berarti atau sudah di dalam laporan kami sudah uraikan faktanya, tapi kami lagi-lagi karena kami menghormati asas praduga tak bersalah, maka kami tidak mau menyebut nama. Inisial? Ada beberapa disebutkan, tapi biarlah nanti yang berkembang. Mungkin di sosial media bisa dilihat ya. Intinya adalah kami mau men-challenge apakah benar kemajuan teknologi informasi itu bisa membalikan sesuatu yang benar menjadi palsu. Buat kami challenge. Karena kalau ada teknologi seperti ini harus dikejar. Apalagi ini tentunya membuat fitnah bagi Pak Jokowi dan fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan loh dalam kaidah agama. Jadi nggak main-main juga ya. Kita betul-betul ingin ini dibuktikan. Saya mau minta tanggapan Mbak Ahmad. Apa yang dilakukan dan diupayakan oleh tim dari Jokowi ini kenapa selalu dikaitkan dengan narasi jahat oleh Pak Roy Suryo? Trik jahat lah dengan hilangnya dokumen di perpustakaan Yogyakarta. Ya sebenarnya lagi-lagi ya, kalau kita konsisten menghormati asas hukum, terutama presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, semestinya sampai hari ini tidak muncul klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan itu muncul dalam pemberitaan sebagai terlapor dan seterusnya begitu. Bahkan di penyidik pun sampai hari ini belum muncul siapa yang terlapor, masih dalam lidik. Makanya inisial pun sampai hari ini kami tidak tahu. Tapi itulah apa yang harus dialami oleh klien kami terima, namanya sudah begitu rupa, dianggap melakukan kejahatan yang luar biasa, padahal hanya melakukan penelitian, penelahan terhadap sebuah dokumen, yang kesimpulannya boleh saja berbeda dengan yang lain. Saya ingin tanggapi ya, 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca, ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Jadi kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Nah contoh ya pasal dulu, saya yakin nih kalau masih ada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang kabar bohong, pasti itu yang dipakai. Karena ancamannya lebih seksi, 10 tahun. Tapi di laporan, 5 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda, itu pakai pasal 28 ayat 3. Substansinya sama, kabar bohong. Tapi di situ ada syarat, yakni menimbulkan kerusuhan. Tapi kerusuhan itu tidak ada, nanti akan dipaksa. Nah ahli ini yang ngomong nanti, sama seperti kasus Gus Nur, kasus Bambang Tri. Dulu kena pasal 15 ayat 1, Undang-Undang 1 tahun 46 itu kan harus ada unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kan nggak ada keonaran saat itu. Nah ahli inilah yang dipakai. Apa coba? Perdebatan di sosial media pro kontra itu dianggap keonaran di kalangan rakyat. Lalu seolah-olah unsur pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu terpenuhi. Berdasarkan apa? Pendapat ahli. Akhirnya apa? Kasus ini tidak lagi diadili berdasarkan bukti, diadili berdasarkan fakta, tapi diadili berdasarkan opini. Opini siapa? Opini ahli-ahli ini yang disiapkan. Tapi kan fakta-faktanya sedang dalam pembuktian. Justru faktanya nggak ada, datanya nggak ada. Contoh, kan Ade Arif Sam yang bilang, Kombes, yang menyatakan ditanya oleh media, ini buktinya fotokopi atau asli? Fotokopi, berulang kali fotokopi. Mana ada nilai pembuktian ijazah fotokopi dalam sebuah proses. Harusnya kalau memang fokus mau menegakkan hukum, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, bukti itu yang disita, bukan nyari-nyari ahli. Saya contohkan ya misalkan nanti ahli psikologi massa, ahli psikologi forensik, ahli yang katanya nanti ada ahli bahasa. Bahasa-bahasa yang sifatnya umum itu akan ditarik ke dalam unsur pidana. Nah disitulah proses kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu. Ragu, kalau nggak ragu, misalnya kasus pencurian ya benar-benar kejahatan ya, orang mengambil barang sebagian atau milik orang lain yang bukan miliknya, ada barang buktinya, ada saksi cukup. Oh ini kamu nyuri, kamu jahat. Lah ini karena polisi ragu, cari pendapat ahli. Ahli itulah yang nanti untuk dikonstruksi melakukan kriminalisasi terhadap klien. Pak Ari, polisi ragu katanya. Ya itu katanya dia kan.
katanya dia polisi ragu kan itu ya. Ya. Nah ini mungkin kalau orang yang nggak tahu, ya sama juga yang lain juga ikut-ikut gitu, ragu-ragu. Makanya saya akan terangkan ini ya. Saya sebagai penyidik ya. Oke. Ini kasus ini ya, sebetulnya simpel kan. Pertama kali dituduh ada orang menuduh ijazah palsu tanpa bukti apa-apa. Ya. Dan dia tidak pakai praduga tak bersalah. Belum dibuktikan bahwa itu palsu, langsung ngomong itu palsu. Dan ditebarkan di semua orang. Ini melanggar praduga tak bersalah. Kalau kita lihat-lihat hak ya. Nah, terus karena cara menuduh itu diramaikan di publik, sehingga kan timbul heboh kan. Ada orang yang tercemar, Pak Jokowi tercemar. Ada orang yang mengatakan bahwa itu ujaran kebencian, ada itu provokasi dan sebagainya. Itu yang muncul di publik-publik masing. Seperti prediksi saya dulu ya begitu. Begitu saya duduk sini dulu. Ditanya, apa sih masalahnya? Ini masalahnya sebenarnya simpel. Masalahnya tuduhan ijazah palsu. Tapi cara menuduh itulah yang menimbulkan pidana-pidana baru. 6 laporan yang masuk ke polisian. Ya, gitu, itu saya dulu hanya prediksi, saya pikir ya polisi begitu dilapori ini pencemaran nama. Ya. Tapi begitu cara mencemarkannya bagaimana gitu ya. Jejak-jejak digital itu menunjukkan ada ini track pidana ini, gitu kan. Saya kira dulu penyidik akan mengembangkan itu, ternyata bukan. Ternyata pelaporan daripada orang-orang yang luar nambah itu tadi. Jadi penyidik sekarang mudah. Karena apa? Dia menyelidiki dua akses itu tadi, dua aspek. Satu aspek apakah membuktikan ijazah ini palsu atau tidak. Yang satunya lagi apakah menuduhnya itu termasuk sebagai ujaran kebencian apa-apa dan sebagainya apa tidak. Masalahnya cuma begitu saja ini sekarang ini yang terjadi ya gitu. Nah, sekarang dalam teori pembuktian ya gitu ya. Kalau tadi ijazah palsu itu mudah sekali karena sudah ada pakemnya. Kalau ijazah itu apa istilahnya yang lawan katanya digital apa saya lupa lagi. Analog gitu. Analog itu ya dari teori pembuktian dari sejak dahulu ya, itu caranya adalah siapa yang mengeluarkan data-data dokumen yang apa di sana, tambah lagi saksi-saksi yang ini, proses ini dan sebagainya itu semua cukup. Itu. Tapi kelihatannya Polda Metro Jaya menganggapnya juga tidak semudah itu, Pak. Karena nah, nanti dulu, saya belum selesai ceritanya. Itu misalnya cukup. Ya, tapi kemarin kan ditambah dengan apa? Lapor dan sebagainya itu nggak apa-apa. Untuk pembuktian ijazah seperti Pak Ripai bilang pas sudah selesai. Nah, sekarang tinggal pembuktian yang itu tadi, yang diduga apakah ada provokasi, apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi ya. Nah itu kalau zaman dulu waktu saya dari penyidik awal-awal KUHP ini ada ya dulu, itu yang menafsirkan unsur-unsur pidana itu dulu cukup penyidik. Oh ini melanggar bahwa orang ini berniat membunuh, orang ini apa. Gampang menafsirkannya. Tetapi kalau undang-undang ini, ujaran kebencian dan sebagainya ini, terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Berarti 7 ahli kebanyakan dong Pak Ari? Bukan. Jadi gini, unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah. Tidak bisa ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu. Karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Nah, publik kan boleh saja tadi mengatakan wah ini enggak gitu, enggak bisa dimasukkan ke situ. Itu katanya orang kan, tapi katanya yang sebagian ini yang melaporkan ada. Nah, justru itu maka dipanggillah saksi ahli itu. Tadi ada 7 kan. Ya, betul. Karena ini apa aspek yang melaporkan itu tidak pidana itu macam-macam. Ada aspek digital, ada aspek mengenai bahasa, ada aspek lagi mengenai grafologi, pokoknya semua pers. Ya. Berarti ini bukannya suatu keraguan, tetapi justru untuk memperkuat. Ya harusnya memenuhi perkembangan zaman. Karena hakim ya nanti nggak percaya sama penyidik, wah ini ujaran kebencian. Hakim nggak akan percaya itu, dia akan pasti panggil ahli. Nah, ya kriteria ahli itu ya, yang diambil itu harus ada kapasitasnya, apa resmi apa tidak. Disitulah maka sekarang dibutuhkan saksi ahli itu. Jadi kenapa ini lama itu tadi? Karena memang supaya nanti tidak sampai terjadi lagi ya. Disangkanya penyidik kok prematur. Menyatakan ini gini gitu kan. Nah, itu kira-kira yang terjadi sekarang ini ya.
Oke, nanti kita minta tanggapan Mbak Ahmad betul. ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Rifai, saya mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, tadi Pak Arius sudah bilang bahwa 7 ahli saksi ini bukannya karena bentuk ragu-ragu dari pihak kepolisian, tapi justru untuk menguatkan bukti-bukti yang mereka dapat. Iya, karena ragu harus dikuatkan dengan 7 ahli. Itu persepsi saya, pendapat saya. Dan saya mau luruskan ya. 5 laporan yang dikonsolidasi atau dilimpahkan ke Polda itu bukan laporan yang muncul setelah kasus ini ramai. Bukan, justru laporan itu sudah ada sebelum Jokowi 30 April 2025 lalu lapor. Misalkan ada Pradi Bersatu di Jakarta Selatan, kemudian ada Pemuda Patriot Nusantara di Jakarta Pusat. Ini laporan-laporan ini yang duluan ini masuk. Jadi bukan yang disampaikan Pak Arianto tadi, ada laporan baru setelah ini ada rame-rame, enggak, itu laporan sudah duluan. Hanya karena ada lokus delikti yang berbeda, tidak semuanya bisa ditangani oleh Polres, maka dilimpahkanlah dikonsolidasi di Polda. Nah, itu yang kami mendapat undangan hari Rabu tanggal 2 Juli nanti. Itu satu hal. Yang kedua, terkait apa yang undangan itu? Ya terkait laporan dari Polres-Polres yang dikonsolidasi, ada 5 laporan. Yang itu sudah terjadi sebelumnya, bukan baru-baru gitu. April itu laporannya begitu. Berarti sebelum Pak Jokowi begitu. Nah, yang kedua, ijazah ini memang barang utama yang kita persoalkan ijazah. Dan ijazah itu sampai hari ini belum punya deskripsi secara hukum. Apakah asli atau sebaliknya palsu. Kenapa demikian? Karena belum ada putusan pengadilan yang menetapkan ijazah ini statusnya apa. Oke, bahwa sudah ada penyelidikan. Penyelidikan itu sedang diprotes melalui proses gelar perkara khusus. Dan sesuai dengan KUHP tidak ada kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada penyidikan. Itulah yang kemudian sedang dipersoalkan. Yang kedua, kalau ada keterangan ahli, keterangan itu hanya yang berlaku ketika dihadirkan di persidangan. Termasuk bukti-bukti. Kalau hari ini ada yang pamer bukti, diserahkan penyidik, dipinjamkan, habis itu dibawa pulang. Enggak mengikat, karena itu enggak pernah dihadirkan di persidangan. Ya kalau kata Pak Ari kan supaya nggak dianggap prematur lagi Polda nih. Jadi dihadirkan dulu ahli-ahli. Justru itu yang saya bilang tadi, dia ragu sebenarnya. Barang ini meragukan. Harusnya kan fokus dulu, dibuktikan. Ijazah ini asli atau tidak, inkrah asli. Baru orang yang menyatakan ijazah palsu itu dianggap sebagai pencemaran, fitnah. Nah sekarang bagaimana kita mau deskripsikan menyatakan ijazah itu palsu disebut fitnah. Padahal ijazah ini belum pernah dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa ijazah itu asli. Gak ada gitu loh. Jadi prematur ini, kasus ini barang-barang itu prematur. Coba begini ya, bagaimana ya buru-buru di Polda diselidiki, dinyatakan ini fitnah. Tiba-tiba peradilan perdata menyatakan ini ijazah ini bermasalah. Kan artinya apa? Kemajuan Polda itu terburu-buru, prematur. Nah, inilah yang saya lihat seperti ada intensi dan atensi dalam kasus ini. Tapi kan diminta cepat salah, diminta lambat juga salah. Nah, karena proses prosedurnya tidak mengikuti urutan dalam proses penyidikan tindak pidana. Begini sederhana saja. Kita dituduh fitnah, harus dibuktikan dulu yang benar seperti apa. Kalau ijazah asli belum dibuktikan putusan pengadilan, kemudian orang ngomong meneliti bahkan ijazah itu palsu dianggap fitnah, dari mana? Saya mau minta tanggapan Bang Rifai. Belum dianggap identik kok, katanya tadi. Katanya juga dalam kasus ini ada intensi dan juga ada atensi. Jadi begini, pertama ya saya menghargai pandangannya Bang Ahmad ya. Tentunya sebagai pengacara dari pihak yang kemungkinan akan jadi terlapor ya. Tentunya akan mencoba agar penyidikan ini lambat kalau perlu berhenti yang di Polda. Tapi sebaliknya, saya sebagai pengacara dari pihak pelapor tentunya akan mendorong agar ini cepat. Ya. Apalagi ada gium hukum litis finiri oportet. Ya. Semua perkara harus ada akhirnya. Ya. Ini ada gium internasional ya, litis finiri oportet. Jadi pertama mengenai laporan kepada kami di Barreskrim sudah ada akhirnya. Ya. Penyelidikan itu bukannya berhenti, sudah selesai penyelidikannya. Dan kesimpulannya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan. Kenapa? Karena dari evidennya menyatakan ini identik, ini selesai. Dan bukan hanya hasil lapor, ada bukti surat, seluruh dokumen perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh di Barreskrim ya, dikumpulkan. Lalu kedua, saksi sudah didengar semua dari rektor, dekan, teman kuliah segala macam. Disimpulkan betul Pak Jokowi kuliah, betul mendapatkan ijazah, selesai. Bahwa teman-teman masih berjuang mencari serpihan-serpihan untuk bisa mematahkan ini boleh-boleh saja. Ya. Tapi saya sih tidak melihat ada yang betul-betul bisa mematahkan dari evidence. Kemarin ada kader PDIP melempar isu dibuat di Pasar Pramuka, patah dengan sendirinya. Belum kami berkomentar sudah patah. Pak Adi Wijayanto mengkoreksi, Profesor Pak Iman mengkoreksi, bahkan menolak, termasuk Prasetyo Adi. Ini politikus PDIP, mantan ketua DPRD, menolak keras. Ya.
Bahkan dibilang yang bersangkutan tidak pernah ikut dalam tim ses. Jadi kembali lagi lah, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, itu satu. Kedua, kami melihat apa yang dilakukan teman-teman Polda menurut saya bagus ya. Gak apa-apa mereka ragu-ragu atau apapun, lebih bagus dia hati-hati. Lengkapi semua, karena kami juga nggak mau orang tidak bersalah disidik ya. Biarlah orang yang tidak bersalah mendapatkan perlindungan, tapi orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya harus jenderal. Pertanggungjawabkan itu di pengadilan. Nah, jadi saya mendukung dia mau cari ahli begitu banyak, artinya apa? Mau hati-hati sekali. Ya, jangan sampai menyeret orang yang tidak bersalah. Bahwa memang ini mengaitkan ahli-ahli dari 7 ahli, menurut saya karena memang spektrumnya luas. Digital informasi ada juga kedokteran, ada macam-macam sosiologi. Biarkan semua ini didengar. Tujuannya apa nanti? Untuk meyakinkan hakim. Apakah hati-hati sekali itu tidak ada kaitannya dengan intensi dan atensi tadi yang dimaksud Bang Ahmad? Justru kalau intensi atensi dia gerubuk-gerubuk, ya cepat. Mohon maaf, penyelidikan ini sudah mau masuk 3 bulan. Bagi kami pelapor kelamaan. Ya. Tapi pengennya cepat, karena setelah penyelidikan, masuk penyelidikan lama lagi tuh penyelidikan. Masih bisa 3-4 bulan lagi. Baru nanti masuk ke kejaksaan gitu ya. Tapi buat kami oke, kami menghargai lah. Buat apa juga cepat-cepat gitu ya. Yang penting langkahnya betul-betul pasti, jelas, bisa dipertahankan di muka publik. Jadi intinya kalau buat kami, apa yang dilakukan Polda, kami mengapresiasi ya. Sekalipun memang sih, ini sudah mau masuk 3 bulan gitu ya. Kapan ini selesainya, kami juga ingin kepastian gitu ya. Jadi sekali lagi, menurut saya bahwa ini ada 2 pandangan, itu wajar-wajar saja. Nanti ujung-ujungnya di forum pengadilan akan semua terang benderang. Ya, mengenai apakah ijazah ini sah atau tidak. Kalau buat kami hanya 2 yang kami kejar. Satu, bahwa benar Pak Jokowi korban dari tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Dan itu kami mohon beliau dengan putusan pengadilan nanti nama baiknya akan dipulihkan. Kedua, bahwa ijazah yang selama ini diterima dari UGM adalah sah. Ya, mengenai pemidanaan itu bukan urusan kami. Kami serahkan kepada hakim. Pak Rifai, kasus ini ada atensi, benar? Pak Arianto. Sorry. Maksudnya atensi dari mana? Mas Ahmad bilang bahwa ini sepertinya kasus kok seolah-olah ada intensi dan atensinya. Nah, memang kasusnya ada atensi kan, atensi publik semua beratensi. Semua pejabat sekarang juga beratensi. Ini kasus kayak gini kok nggak cepat diselesaikan. Gitu. Bikin kisruhnya negara ini. Pak Prabowo sendiri punya atensi kasus ini kan. Kasus kayak gini kok jadi rame-rame banget itu. Memang jadi atensi. Nah, terus apa yang dimasalahkan? Nah, Peradi sendiri juga meminta agar Polda segera menyelesaikan ini karena terlalu lama katanya. Gini, tadi Pak Rifai mengatakan ya, mestinya kalau pelapor mesti cepat-cepat gitu ya. Memang ya kasus ini sebaiknya ya cepat-cepat. Ibarat ini kalau saya boleh katakan ya, ini kan ibarat seperti pertandingan tinju kan antara McGregor melawan Khabib Nurmagomedov, betul. Panjang sekali kan promosinya karena dua-duanya jagoan ini, gitu kan. Masing-masing merasa menang, masing-masing malah benar. Duanya bersumbar-sumbar bahwa ini pasti saya menang kan gitu. Saya benar gitu. Nah, ini sekarang selama itu belum naik ke ring nanti. Belum bisa dilihat siapa nanti yang betul-betul memang hebat, benar, dan siapa yang kalah. Itu kira-kira sekarang ini lagi kayak gitu. Nah, sekarang Polda Metro yang dikerjakan adalah ya. Sekarang ya, tadi kan dikatakan, ngapain ahli kok ini didatakan? Yang namanya penyidikan itu, Pak. Itu endingnya adalah nanti di pengadilan. Penyidikan itu mengumpulkan barang bukti, Pak. Bukti-bukti yang akan berlaku menurut KUHP itu. Satu ya, dokumen, saksi ya. Dokumen, keterangan ahli, petunjuk, kemudian yang digital, pengembangannya digital. Dan keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Yang bisa dikerjakan oleh penyidik baru 5 ini, Pak. Dipersiapkan nanti supaya nanti tampil di pengadilan. Keterangan saksi ini diambil nanti yang berlaku adalah yang di pengadilan. Ahli pun demikian. Sekarang dia mencari ahli-ahli, pendapat ahli bagaimana, nanti akan dipanggil di pengadilan. Karena ahli ini sah apa tidak. Disitulah ahli itu nanti akan dibuktikan berlaku apa enggak hukumnya, apa alat buktinya itu. Bukti dokumen digital sekarang juga dikumpulkan. Nah sekarang ya tadi ya, ini kan karena banyaknya itu tadi kan, item-item itu tadi, pasti akan makan waktu. Ini besok kan, ini klarifikasi. Klarifikasi kan pada yang mana? Kalau dulu klarifikasi pada kasus pencemaran, kalau sekarang kan klarifikasi pada kasus yang ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi, pasti itu betul nanti. Ya, Mas Ahmad ya, untuk pasti itu, saya enggak. Salah satunya itu. Pasti itu, saya sudah menduga pasti. Oke. Nah, terus kalau itu nanti dilihat ya tuh, klarifikasi gitu. Nah, nanti mudah-mudahan ini bapak-bapak yang diklarifikasi itu
menyampaikan bahwa saya itu benar, saya ini dan sebagainya, itu silahkan gitu. Oke. Nanti dari situ nanti penyidik akan menentukan ini setelah saya klarifikasi ternyata ini memenuhi syarat untuk jadi sebagai terlapor, barulah naik ke penyidikan. Kira-kira begitu. Nanti kalau naik penyidikan diperiksa lagi itu Pak, yang itu tadi yang diperiksa 50 orang ini tadi. Tadinya kan pemeriksaan kan belum pro justia karena para penyelidikan. Besok 50 ini diperiksa sebagai pro justia. Baik. Nah, termasuk barang bukti itu tadi baru disita dan sebagainya. Nanti itu kan dikirim ke jaksa, jaksa akan meneliti, cocok, barulah naik ke ring itu tadi. Pengadilan begitu ya. Dan tentunya kita berharap kalau memang ini pertarungan McGregor dan Khabib tidak selesai berkepanjangan, karena kalau kita lihat dulu kan selesai pertandingan semua pada berantem lagi, masih lanjut berantem. Kira-kira kayak gitulah. Selesai di ring tinju ya. Pertandingan ulang. Yang senang kan media kan. Oke lah, baik. Berarti wasitnya ada di media berarti kalau kata Pak Ari begitu ya. Terima kasih Pak Ari, Mas Rifai dan juga Mas Ahmad untuk waktunya pada pagi ini. Closing saya mungkin sedikit aja. Dikit aja boleh. Ya, Oke, silakan. baik tadi ya, kalau kita bicara tentang proses, ya proses itu tidak harus semuanya di pengadilan. Kalau ada SP3 bisa terjadi. Saya tegaskan bahwa in dubio pro reo itu berarti apa? Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya kalau ragu-ragu, lepaskan. Yang kedua, yang saya maksud dengan intensi dan atensi tadi, ini berkaitan dengan asas hukum juga. Asas hukum nemo judec in causua sua. Artinya apa? Tidak boleh hakim itu mengadili perkara yang ada konflik. Dan hari ini saya melihat perkara ini ada konflik kepentingan, ada bias, dan tidak imparsial. Dari sisi pelapor Jokowi yang begitu cepat, sementara laporan kami ya dihentikan. Lah, kalau begitu, kalau mau dihentikan, dihentikan semuanya. Jangan satu dihentikan, satu lanjut. Nanti kita tunggu proses pengadilannya. Inilah serunya sewor-sewor yang dilakukan oleh semua pihak. Terima kasih waktunya pada pagi hari ini.